Gamin dan Hyeon datang ke kelas para siswi untuk mencari seorang siswi yang bernama Lee Ji-woo, dan inilah orangnya yang sedang dibully. Karena diketahui bahwa Lee Ji-woo mendaftar sebagai anggota klub belajarnya Gamin, ternyata Ji-woo adalah kakak kandung dari Yoon Weo, dan itu ditentang oleh Kyu Jin sebagai ketua OSIS. Dan itu hampir membuat Gamin dan Kyu Jin bertarung. 너 개발랐다던 그 용가민. Setelah itu, teman Jiwon yang bernama Choi Hee-won menceritakan bahwa yang mengisi formulir tersebut adalah dirinya, dan mengatasnamakan Lee Ji-won. Dia mengatakan bahwa dulunya dia sering dibully oleh para siswi lain dan Ji-won membantunya dari pembulian. Belakangan ini, Ji-won sedang dirundung oleh Kyu Jin. Dengan ancaman, Kyu Jin akan menyebarkan sebuah video adiknya saat mencuri uang di ATM. Itulah sebabnya Ji-won tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang guru mencoba memperingatkan Ibu Lee supaya tidak terlibat masalah dengan Han Ui, dan stop mencari tahu informasi tentang dia. Hee-won ingin meminta bantuan kepada Gamin untuk menemukan video tersebut, dan menghapusnya sebelum disebarkan oleh Kyun Jin. 얼마 후에 사건이 하나 있었어. 당하고 있거든. 야. Dan coba tebak siapa yang panik di sini? Ya, Hyeon pun menjadi panik. Video itu disimpan oleh Kyun Jin dalam sebuah flash disk yang berada di ruang OSIS, di mana ruang tersebut diperbolehkan oleh pihak sekolah untuk membuli siapapun yang menentang OSIS. Dan, dimulailah pertarungan antara Kyun Jin dan kroco-kroconya yang melawan Gamin untuk memperebutkan flash disk tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Ji-won yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam, namun bahkan Gamin membawa kabur CPU yang dipakai Kyu Jin untuk dihancurkan. Untuk menghentikan anggotanya Kyu Jin, Gamin menyuruh Hyeon untuk menghancurkannya, dan Hyeon pun melemparnya dari atas gedung. Karena video itu sudah lenyap, Ji-won pun menghajar Kyu Jin sebagai balas dendam atas apa yang dia perbuat selama ini. Sementara itu, Ibu Lee bertemu dengan Han Ui. Dia menanyakan keberadaan Yeonwoo yang sudah lama tidak masuk sekolah. Namun Han Ui berusaha menutupinya dari Ibu Lee, dan mengatakan dia tidak terlibat dalam masalah Yeonwoo, termasuk penerobosan ke rumah Ibu Lee yang berakhir terluka. Han Ui berpesan kepada Ibu Lee supaya berhenti memikirkan Yeonwoo. Dan ini adalah adegan di mana saling teriak, gelut versi betina. Dan Gamin pun dihukum oleh guru sekolah. Karena dendam kepada Kyun Jin, Yeonwoo pun hendak menikam Kyun Jin atas perintah Han Ui, tapi berhasil ditepis oleh Ibu Lee dengan perutnya. Dan disinilah Ibu Lee sekarang yang sudah menjalani operasinya. Ji-won pun datang untuk meminta maaf atas apa yang sudah diperbuatkan oleh adiknya. Dan akhirnya,
Hyewon dan Jiwon pun memutuskan bergabung dalam grup belajarnya Gamin, dan kini grupnya memiliki anggota 4 orang. 네? 잘 왔어. 하고 싶어요. 스터디 그룹. Kemudian, Pak polisi datang ke sekolah untuk menjemput Han Ui. Dia harus menjelaskan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi di sekolahnya. Dan di saat mereka sedang mengobrol di ruangan grup, ada saja yang mencoba mencari keributan dengan Gamin. 윤가민! 당장 태워내! Dia bernama Kang Tae-oh, siswa peringkat pertama dalam bertarung di kelas 1. Awalnya Gamin tidak peduli ketika ditantang, tetapi setelah murid itu merobek kertas pendaftaran grup belajar, inilah yang dia alami. Dia bernama Jun. Jun merupakan siswa peringkat 17 di pemeringkatan kekuatan kelas 10. Ia masuk study group karena terkesima dengan kemampuan bela diri Gamin. Jun ingin sekali bisa berkelahi sehebat Gamin. Sejak kecil, Jun selalu kalah apabila bertengkar dengan temannya. Babak belur sekalipun, dia masih terus mencari lawan untuk dipukul. Gamin menolak Jun untuk bergabung dengan study group karena tujuannya yang tidak relevan. Jun mendaftar study group hanya untuk belajar bela diri dari Gamin. Dengan pasrah, Jun mengatakan bahwa ia akan belajar, dan Gamin memperbolehkannya untuk bergabung. Sebagai persyaratan, Gamin menyuruh Jun untuk mengerjakan soal matematika, dan mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu Lee. Jun yang sedang mengerjakan soal, tiba-tiba didatangi oleh anggota geng Yeonbaek yang mencari Gamin. Karena ingin diakui sebagai gangster, dengan bodohnya Jun mengaku-ngaku sebagai Gamin dan ikut bersama orang tersebut. 네. 주영감이 맞는 Alih-alih mendapat pengakuan dan diterima sebagai anggota geng Yeonbaek, Jun malah harus menerima pukulan dan siksaan dari anggota geng Yeonbaek. Saat mereka berempat kembali, Jun sudah tidak ada di tempat. Ia dibawa oleh anggota geng Yeonbaek, berkat informasi dari Gen Yeop. Mendengar hal itu, Gamin, Jiwon dan Gen Yeop pergi ke markas geng Yeonbaek untuk menyelamatkan Jun. Bukan dengan cara negosiasi, melainkan bertarung sampai titik darah penghabisan. 아저씨고요. 나이 먹고 그러고 살면 쪽팔리지도 않고. Dan saat itulah Gamin memperlihatkan salah satu jurus rahasianya yang dilarang oleh ibunya untuk digunakan ketika bertarung, kecuali dalam keadaan terdesak. Sementara itu, Hyewon dan juga Hyeon pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang Jun yang diculik oleh gangster setempat. Sehingga, semua anggota geng Yeonbaek ditangkap oleh polisi. 그런 거 한 줄 있으면 대학 갈 때 도움 될지? 왜 그래? 우리가 뭐 죄 지은 것도 아니고. Dan inilah dia kelompok belajarnya Gamin yang kini berjumlah 5 orang. Di tempat lain,
Ibu Lee mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukannya semua kejadian kepada Ibu Lee terkait kelompok Gamin. 좀 더 캐볼 수 있을 것 같습니다. Dan untuk pertama kalinya Jun bertemu dengan Ibu Lee, dan dia merasa sangat senang. Setelah study group memenuhi syarat dari wakil kepala sekolah, Ibu Lee Ha-kyung juga meminta beberapa persyaratan seperti meminta gedung baru untuk aktivitas klub belajar itu. 소리를 하고 있어! Ibu Lee Ha-kyung juga mengajak anggota study group ke universitas bergengsi untuk pertukaran pelajar. 그럼 저희 서울 가요? 스터디 그룹 교류회야. Mereka takjub dengan keindahan ruang study group universitas tersebut. 학생 스스로 탐구하며 학습하도록 학교에서 스터디 그룹이면 좋다. 완전 Di sisi lain, Gamin malah nyasar ke sekolah lain yang bernama SMA Manik. Karena Jiwoo menulis alamat yang salah.